Halo semuanya, dan selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal sedikit bermain peran menjadi detektif medis. Kita akan membedah sebuah misteri yang jujur saja dialami oleh jutaan orang setiap malamnya. Berdasarkan data dan temuan medis yang luar biasa, kita akan coba memecahkan teka-teki ini. Kenapa sih tubuh kita sering banget membunyikan alarm di tengah malam buta? Siapkan diri Anda, karena informasi yang akan kita ulas hari ini, percayalah, benar-benar bisa mengubah kualitas hidup Anda. Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Sering terbangun di jam 3 pagi? Nah, topik ini pasti terasa sangat-sangat personal bagi banyak dari Anda. Khususnya bagi Anda para pria yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Anda pasti tahu persis perasaan ini. Tepat pukul 3 pagi, mata mendadak melek. Anda cuma bisa menatap langit-langit kamar. Pikiran mulai kemana-mana, muter-muter nggak karuan, dan akhirnya frustrasi karena nggak bisa balik tidur sampai matahari terbit. Tenang, Anda sama sekali nggak sendirian. Dan spoiler sedikit, ini sama sekali bukan kebetulan. Biar lebih kebayang, coba kita dengar cerita nyata dari Pak Sutrisno. Usianya 67 tahun, hasil tes labnya normal semua. Secara medis, beliau ini sehat walafiat. Tapi, perasaan bahwa hidup terasa hambar, nah ini adalah validasi dari rasa frustrasi yang luar biasa. Bangun tiap jam 3 pagi itu bikin kita lelah seharian penuh. Rasanya kayak kita ini hidup, bernapas, tapi nggak benar-benar menikmati kehidupan itu sendiri kan? Ini dia nih, salah satu miskonsepsi terbesar yang mau kita luruskan sama-sama hari ini. Banyak banget yang bilang, maklumlah udah tua, wajar kalau susah tidur. Tunggu dulu. Tolong hapus pemikiran itu jauh-jauh. Bangun di jam 3 pagi itu bukan kutukan penuaan yang harus Anda terima begitu saja. Faktanya, itu adalah alarm biologis tubuh Anda. Tubuh Anda tuh sebenarnya lagi teriak minta tolong. Dia ngasih sinyal yang sangat spesifik bahwa ada sistem di dalam sana yang lagi nggak seimbang. Bagian 1. Misteri biologis. Apa yang sebenarnya terjadi di jam 3 pagi? Sebagai detektif medis, mari kita kumpulkan petunjuknya. Anda mungkin bertanya-tanya, kenapa harus persis jam 3 pagi? Nah, dalam konsep pengobatan tradisional yang ternyata nyambung banget sama observasi medis modern, jam segini itu dikenal sebagai waktu liver. Di jam 3 pagi, liver atau organ hati Anda lagi kerja keras-kerasnya buat membuang racun alias detoksifikasi. Kalau Anda terus-terusan terbangun di jam ini, artinya proses detoks itu lagi kewalahan. Tubuh Anda kerja terlalu berat, dan stres internal inilah yang akhirnya memaksa Anda buat bangun. Singkatnya, metabolisme dan hormon Anda lagi nggak sinkron. Dan ini dengan sangat brilian menggambarkan apa yang secara medis kita sebut sebagai gangguan ritme sirkadian. Coba bayangkan, tubuh Anda ini punya jam antik yang presisi banget. Nah, seiring bertambahnya usia, roda gigi jam ini mulai agak seret atau meleset. Normalnya, hormon stres kayak kortisol itu harusnya turun drastis di malam hari biar kita bisa tidur nyenyak. Tapi karena jamnya meleset, kortisol malah melonjak naik pas jam 3 pagi. Pantesan aja Anda mendadak waspada dan gelisah. Jam internal ini benar-benar butuh di-setel ulang. Lanjut ke bagian 2, pahlawan dapur, jahe dan bawang putih. Jadi gimana caranya kita nyetel ulang jam tadi tanpa harus minum obat tidur kimia? Jawabannya sungguh mengejutkan. Dan tebak, ada di dapur Anda sendiri. Mari berkenalan dengan dua pahlawan kita, jahe dan bawang putih. Mereka ini bukan cuma bumbu masak biasa loh, secara biologis mereka ibarat tim pembersih dan teknisi listrik buat sistem saraf Anda. Kita bedah senjata pertama kita, jahe. Jahe punya senyawa luar biasa bernama gingerol. Ini adalah vasodilatator alami. Analogi gampangnya gini, bayangkan pembuluh darah Anda itu kayak jalan tol. Makin tua, jalan tol ini makin sempit dan sering macet. Darah jadi nggak lancar, otak kekurangan oksigen pas malam, dan akhirnya tut-tut-tut, alarm tubuh bunyi ngebangunin Anda. Nah, gingerol ini masuk bak petugas jalan raya, ngebuka blokade tol itu dengan lembut supaya oksigen bisa ngalir lancar lagi. Nggak percaya? Bukti nyatanya bisa kita lihat dari pengalamannya Pak Hendra. Beliau sering mengeluh kakinya dingin dan kesemutan tiap malam. Ini tuh tanda klasik banget kalau sirkulasi darah lagi memburuk. Tapi, begitu jalan tol pembuluh darahnya dibongkar dan dibuka sama si jahe ini, oksigen ngalir lancar. Tubuhnya nggak perlu lagi panik dan neken tombol alarm darurat. Hasilnya, beliau bisa tidur nyenyak sampai pagi. Nah, yang bikin informasi ini makin menarik adalah peran dari pahlawan kedua kita, bawang putih. Kalau jahe tadi melebarkan jalannya, bawang putih, lewat senyawa aktifnya yang bernama alisin, bertugas menyikat bersih kerak-kerak di jalannya. Tapi bukan cuma itu. Alisin ini punya bakat terpendam loh. Dia itu bertindak layaknya konduktor orkestra di tubuh kita. Dia masuk ke sistem kelenjar Anda dan mengatur produksi kortisol biar tetap rendah di malam hari. Jadi semua alat musik hormon di tubuh Anda bisa main dengan harmonis dan tenang.
Coba perhatikan angka ini, 28%. Buat para pria, angka ini penting banget buat diingat. Sebuah penelitian di Italia menunjukkan kalau pria yang rutin mengonsumsi bawang putih punya risiko 28% lebih rendah terkena masalah prostat. Ini mah bukan sekedar bonus, tapi solusi langsung buat salah satu kekhawatiran terbesar pria di usia lanjut, kan? Korelasinya jadi sangat masuk akal pas kita dengar cerita Pak Agus. Banyak pria itu terbangun tengah malam bukan cuma karena hormon stres yang lagi ngaco, tapi karena urusan ke belakang. Prostat yang membesar mendesak kandung kemih. Nah, efek anti radang dari si alisin tadi ngebantu banget ngeredain pembengkakan ini. Dari yang dulunya bolak-balik ke toilet 4-5 kali semalam, turun drastis jadi cuma sekali. Bayangkan, ini bukan cuma soal tidur yang lebih baik, ini adalah perbaikan kualitas hidup secara total. Jadi, kalau kita rangkum poin-poin utamanya, kita ini lagi ngomongin perbaikan mesin tubuh secara menyeluruh. Dua bahan dapur ini bisa memulihkan sirkulasi darah, menekan kortisol si hormon stres, menenangkan saraf, memadamkan peradangan diam-diam akibat penuaan, dan melindungi otak serta prostat. Hebat banget kan? Ini sama sekali bukan sekedar obat tidur instan, melainkan reparasi sistem tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita masuk ke bagian 3, protokol harian. Tentu saja, punya bahannya doang nggak cukup. Anda harus tahu cara dan kapan memakainya. Ini dia peta jalan harian Anda. Pagi hari, saat metabolisme lagi naik-naiknya, minumlah teh jahe untuk memacu sirkulasi darah. Lalu, di sore menjelang malam, pas tubuh mulai melambat, masukkan bawang putih untuk mempersiapkan tubuh bersih-bersih. Dengan ritme ini, pas waktu kritis detox liver tiba di jam 1-3 pagi, sistem Anda tuh udah benar-benar siap. Hasilnya, Anda bakal tetap tertidur pulas. Nah, poin krusial yang harus benar-benar Anda perhatikan adalah aturan 10 menit. Jangan pernah langsung menelan bawang putih utuh-utuh. Anda harus memamarkan atau menghancurkannya dulu, lalu ini dia rahasianya. Diamkan tepat selama 10 menit. Kenapa? Karena pas dihancurkan, enzimnya butuh waktu berinteraksi sama oksigen di udara buat membentuk si senyawa ajaib alisin tadi. Tanpa oksigen dan jeda waktu ini, keajaibannya nggak akan terjadi. Setelah 10 menit, baru deh telan pakai air hangat. Buat jahenya, aturannya juga nggak kalah penting. Parut jahe seukuran ibu jari, tapi ingat, sekali lagi jangan pernah menyeduhnya dengan air mendidih yang meletup-letup. Panas yang ekstrim malah bakal menghancurkan senyawa aktif ginjerolnya. Cukup pakai air panas sekitar 89 derajat Celcius. Oh ya, kalau perut Anda sensitif, santai aja. Anda bisa tambahin madu, minumnya sehabis makan, atau campur ke teh hijau. Fleksibel, aman buat lambung, tapi manfaatnya tetap maksimal. Bagian 4, mengubah takdir kesehatan Anda. Mari kita ubah cara pandang kita soal penuaan. Ada yang namanya usia kronologis. Ini cuma angka di KTP, mutlak dan gak bisa diubah. Tapi di sisi lain ada usia biologis. Ini adalah kondisi real sel-sel di dalam tubuh Anda. Balik ke analogi tadi, tubuh Anda itu layaknya mobil klasik. Boleh aja umurnya udah puluhan tahun, tapi kalau dirawat dengan benar, mesinnya tetap bisa ngebut dengan halus. Dengan asupan nutrisi yang tepat, Anda benar-benar bisa mematikan gen penyebab peradangan. Anda itu pegang kendali penuh atas usia biologis Anda loh. Mungkin ada yang kepikiran, wah, saya justru pengen bangun jam 3 pagi buat sholat tahajud. Nah, dengar cerita Pak Wahyu ini. Jangan khawatir, protokol ini nggak bakal bikin Anda tertidur pingsan sampai susah dibangunin. Justru sebaliknya, bukannya bangun dengan dada berdebar dan gelisah, Anda bakal bangun dengan segar bugar, pikiran sangat jernih, ibadah jadi khusyuk, dan hebatnya, Anda bisa langsung tidur nyenyak lagi setelahnya. Protokol ini sangat mendukung aktivitas malam yang memang Anda rencanakan, bukan yang dipaksakan oleh tubuh Anda yang lagi stres. Jadi, kita sampai di pertanyaan penutup. Tubuh Anda sudah luar biasa setia menemani Anda melewati asam garam kehidupan selama puluhan tahun. Sekarang dia cuma minta sedikit bantuan dari Anda. Pertanyaannya, apakah Anda siap merawatnya layaknya sebuah mobil klasik yang sangat berharga? Investasinya murah banget, super sederhana, dan literally ada di rak bumbu dapur Anda detik ini juga. Jadi ayo, ke dapur malam ini, geprek bawang putihnya, seduh jahenya besok pagi, dan ambil kembali kendali atas tidur dan kesehatan Anda. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya, dan salam sehat selalu.